Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari kita mohon kemurahan Tuhan, agar Tuhan mau membekali kami dengan firman-Nya. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan menolong kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mempedulikan kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memasuki semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon pertolongan-Mu. Sungguh Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun, menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini dengan penuh sukacita kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon penyertaan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu khawatir. Hal kekhawatiran ini biasanya selalu mewarnai dalam kehidupan kita. Baik dalam hidup kita sebagai orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Semua kehidupannya ini selalu diwarnai dengan kekhawatiran. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Rasul Petrus menuliskan agar kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita sadari, perlu kita akui bahwa kehidupan kita, baik kita orang percaya maupun orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, di dalam Yesus Kristus, hidup ini selalu diwarnai dengan kekhawatiran. Khawatir tentang ekonominya, khawatir tentang kesehatannya, khawatir dengan anak-anaknya, dan berbagai-bagai hal tentang kekhawatiran ini mencekam di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Mampukah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang memelihara kamu. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita ini ada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Ya, di dalam dunia ini kita harus senantiasa berjaga-jaga. Bahkan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, lawanmu iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Segala sesuatu ya
yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin melemahkan kita ada di sekeliling kita. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman di dalam Yesus Kristus, iman yang memiliki satu komitmen kepada Tuhan. Dan kita harus yakin Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu selalu menyertai sepanjang kehidupan kita, sepanjang aktivitas kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu ragu-ragu. Biasanya kekhawatiran itu diwarnai dengan rasa ragu-ragu yang tidak ada habis-habisnya. Iya kalau Tuhan tolong, kalau tidak, ya kalau ini, kalau itu, dan lain sebagainya. Tuhan tidak menginginkan hidup kita sebagai orang percaya kita memiliki iman yang setengah-setengah. Ya, iman kita suam-suam. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan minta dingin atau panas, yes or no, ya atau tidak. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa kemanapun engkau pergi. Itu janji firman Tuhan. Kita harus yakin, kita harus memiliki iman yang teguh supaya kita lepas dari segala kekhawatiran. Selama iman kita tidak teguh, percaya kita tidak sungguh, ya, diwarnai dengan keraguan-raguan, tidak mungkin kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya katakan, omong kosong, hanya angan-angan belaka. Mintalah kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan menuliskan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, barang siapa yang lelah dan bertanggungan berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Damai sejahtera yang ada di dalam Yesus Kristus itu sudah diberikan bagi kita, bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus memiliki iman yang teguh, percaya yang sungguh, agar kita dapat mengalahkan segala kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita. Kita dapat benar-benar menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di sini dikatakan, ya, Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu di dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Itu tujuan kehidupan kita. Satu saat kita harus yakin perjalanan kita di dunia yang penuh dengan segala masalah ini akan kita tinggalkan. Segala sesuatu yang kita miliki akan kita tinggalkan. Dan kita akan masuk di dalam satu hidup yang penuh dengan kemuliaan Kristus, yaitu hidup yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini menuliskan, ya, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan hidup kita supaya kita boleh seketika melepaskan segala penderitaan ini. Kita mampu menghadapi segala masalah ini. Bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Kita tidak perlu khawatir lagi. Rasul Paulus pernah menuliskan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bersama Tuhan kita akan kuat. Dengan iman yang teguh kita baru dapat melepaskan segala kekhawatiran kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-20, pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Di sini Tuhan sudah jelas memberikan jaminan kepada kita, tidak untuk selama-lamanya. Ya, dibiarkan orang benar itu goyah. Siapakah orang benar itu? Adalah kita, anak-anak Tuhan. Ini orang yang sudah dibenarkan, ya, sudah menerima kebenaran daripada Yesus Kristus. Tapi seringkali hidup kita ini sering goyah. Firman Tuhan menegaskan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang-orang itu benar, ya. Untuk itu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memeliharakan engkau. Ia akan memeliharakan hidup saudara, memeliharakan hidup kita, memeliharakan hidup saya, untuk kita dapat menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, untuk kita dapat hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut jalan kebenaran Tuhan, hidup di dalam kesucian dan kehendak Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kita, mengingatkan kita apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Petrus maupun apa yang sudah disampaikan oleh Raja Daud. Semua ini adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala masalahmu, serahkan masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong dan memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan agar kami Tuhan tidak perlu hidup dalam segala keraguan-raguan. Kami tidak perlu hidup di dalam segala kekhawatiran. Karena firman-Mu pagi hari ini sudah mengingat pada kita, Engkau yang memeliharakan hidup kita, Engkau yang menyertai hidup kita. Biarlah kita memiliki iman yang teguh, percaya yang sungguh, dan kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya segala-galanya, dan Engkaulah yang penuh dengan kasih, yang sanggup menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.